Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, untuk pertemuan kita pada hari ini melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita. Kalau kemarin kita belajar shorof, kemudian untuk tasrifannya baik itu istilahi maupun lughawi. Misalnya fa'ala yaf'ulu, fa'alan fa'ilun, dan seterusnya. Kemudian lughawinya fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, dan seterusnya. Yaf'ilu dan seterusnya sampai habis. Nah, ini nanti bisa dihafal masing-masing saja, karena ini sifatnya adalah hafalan. Meskipun dijelaskan panjang lebar, kalau tidak dihafal ya tetap tidak akan bisa hafal ya. Intinya shorof ini adalah materi hafalan. Oke, sekarang kita lanjut. Jadi untuk shorof Ibu anggap sudah selesai ya. Jadi kita lanjut ke bagian yang kedua. Yang kedua yaitu ilmu nahunya. Oke, ilmu nahu. Nah, untuk materi yang pertama dalam ilmu nahu ini, di sini kalau halaman pertamanya al-jumlah mufidah, tetapi kali ini Ibu akan langsung ke halaman 2 saja, karena untuk kita bisa mengetahui apa itu jumlah mufidah, kita harus terlebih dahulu mengetahui aqsamul kalimah. Oke, aqsamul kalimah halaman 2, macam-macam kata atau bagian-bagian kata. Nah, di sini Ibu ringkaskan. Nah, jadi al-kalimah atau kata itu terbagi kepada 3. Yang pertama al-ismu, yaitu isim atau kata benda. Yang kedua al-fi'lu. Nah, al-fi'lu ini adalah kata kerja. Yang ketiga al-harfu, huruf. Nah, jadi kata dalam bahasa Arab itu tidak terlepas dari 3 macam ini. Entah dia itu isim, kata benda, atau fi'il, atau huruf. Jadi antara 3 ini saja. Nah, kalau dalam bahasa Inggris kan juga demikian ya, ada noun, ada verb, dan lain sebagainya. Nah, dalam bahasa Arab juga demikian, ada al-ismu, al-fi'lu, dan al-harfu. Oke, kita kembali ke buku. Al-qaidah, kita langsung ke qaidah. Al-qaidah, al-kalimatu salasatu aqsamin. Kata ada 3 macam. Al-ismu isim, al-fi'lu fi'il, al-harfu huruf. Nah, yang 3 macam tadi. Oke, pengertiannya, al-ismu adalah kullu lafzin yusamma bihi insanun aw hayawanun aw nabatun aw jamadun aw ayyu syai'in akhar. Oke. Nah, jadi al-ismu isim adalah setiap kata yang dinamakan dengannya insanun manusia. Maksudnya adalah nama-nama manusia. Nah, itu disebut isim. Kata benda au hayawanun atau hewan. Jadi hewan apapun, nama hewan apapun berarti ada isim. Misal ad-dujaj artinya adalah ayam. Nah, berarti ad-dujaj adalah isim. Al-ibil, unta, nama hewan berarti dia isim. Apalagi al-ibil tadi gajah ya. Al-ibil gajah, kalau unta tuh al-jamal, jamal unta, nama hewan juga berarti dia isim. Qittun, kucing, nah nama hewan berarti dia isim, dan nama hewan yang lainnya. Au nabatun, atau tumbuh-tumbuhan, nama tumbuh al-mauzu. Nah, al-mauzu artinya pisang. Ar-ruzu, beras, nama tumbuh-tumbuhan berarti dia adalah isim. At-tufahah, apel, dia nama tumbuh-tumbuhan, buah-buahan berarti dia isim. Dan al-burtuqal, misalnya jeruk, nama buah-buahan juga berarti dia adalah isim. Jadi tumbuhan yang lain apapun itu dia isim. Au jamadun, atau benda mati. Benda mati contohnya apa? Al-kursiyu, kursi nih. Al-qalamu, pulpen, dia nama benda berarti al-qalamu isim.
Al-kitabu, buku. Dia adalah nama benda, maka isim. Dan nama benda yang lainnya apapun. Al-ardu, bumi juga benda, maka dia isim. As-sama'u, langit, benda, maka dia juga isim. Au ayyu syai'in akhar, atau yang lainnya sejenis. Oke, kita lanjut. Al-thani, yang kedua, al-fa'lu, fi'il. Kullu lafzin yadullu ala husul amalin fi zamanin khassin, yaitu setiap kata yang menunjukkan terjadinya suatu pekerjaan. Makanya kan tadi fi'il itu ada kata kerja. Fi zamanin khassin, pada waktu-waktu tertentu. Kemarin kita belajar fi'il, ada fi'il keterangan masa lalu, yaitu fi'il madhi. Kemudian ada fi'il mudhari'. Mudhari' itu waktu sekarang dan yang akan datang. Ini kata kerja. Kata kerja apapun bentuknya, baik itu madhi maupun mudhari', maka dia adalah fi'il. Oke? Kemudian al-harfu, huruf. Huruf adalah kullu lafzin la yazharu ma'nahu kamilan illa ma'a ghairihi. Setiap kata yang tidak jelas maknanya secara sempurna kecuali dengan yang lainnya, kecuali dia bersambung dengan kata lain. Nah, kalau kita bahasakan dalam bahasa Indonesia, al-harfu ini maksudnya adalah kata sambung. Misalnya wa, itu artinya dan. Dan apa? Itu harus bersambung dengan kata yang lain. Di mana? Nah, harus bersambung dengan kata yang lain. Dia menghubungkan satu kata dengan kata yang lain. Itu disebut dengan huruf. Oke? Nah, jadi kalau ada kata selain huruf atau selain fi'il, berarti dia adalah isim. Baiklah, untuk dari segi makna sudah bisa kita ketahui bagian-bagian dari isim, fi'il maupun huruf. Nah, sekarang Ibu ingin menjelaskan. Kalau kita misalnya tidak tahu artinya, apakah ini nama hewan atau nama tumbuhan atau kata kerja, nah kita kan harus membuka kamus terlebih dahulu. Tapi sebelum kita membuka kamus, kita juga bisa melihat dari ciri-cirinya. Nah, jadi isim itu punya ciri-ciri tertentu kalau dia adalah isim. Oke, ini ciri-ciri yang dasarnya saja. Sebetulnya lebih banyak lagi yang lain, tapi kita pelajari di sini yang dasar-dasarnya saja. Oke, al-ismu, isim. Ciri-ciri yang pertama adalah ada alif lam. Nah, sering kita lihat ada kata-kata yang pakai alif lam. Misalnya mana? Di sini ada kata al-ismu. Oke, al-ismu di depannya ada alif lam. Alif lam di sini maksudnya di awal ya. Kalau ada kata pakai alif lam di depannya, maka dia adalah isim. Contoh apa lagi? Yang sering kita dengar al-madrasatu. Di sini ada di awal dengan alif lam, maka dia adalah isim. Apalagi contohnya? Kitabu. Isim, kenapa dia isim? Karena ada alif lam. Apalagi al-ummu. Dia isim kenapa? Karena ada alif lam. Nah, ini kita tanpa mengetahui maknanya, tapi kita lihat dari ciri-cirinya. Kita lihat dari maknanya, al-madrasah, sekolah. Sekolahnya adalah nama benda, maka dia isim. Al-kitabu, nama benda, maka dia isim. Al-ummu, ini adalah nama orang, manusia, sebutan untuk manusia, berarti dia adalah isim. Oke, ciri yang kedua adalah tanwin. Apa itu tanwin? Fathatain, kasratain, dan dhammatain. Kalau kita kasih huruf, ini berarti an, in, un, ban, bin, bun, dan seterusnya. Ini letaknya di akhir.
Kalau alif lam di depan, tanwin yang di akhir. Misalnya madrasatun. Kita lihat di depannya apakah ada alif lam? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lihat lagi ke huruf terakhir. Apakah dia ada tanwin? Dan di sini ada tun. Maka dia adalah isim. Nah, ini sama. Al-madrasatu. Nah, jadi begini ya. Kalau ini satu kata yang sama, tetapi dengan ciri yang berbeda. Kalau dia sudah ada alif lam di sini, maka di sini tidak boleh tanwin. Tu saja. Oke. Kalau yang kedua, kalau di sini tidak ada alif lam, maka otomatis dia pakai tanwin. Nah, jadi dia tidak bisa kedua-duanya harus salah satunya apakah alif lam ataupun tanwin, tapi dia sama-sama isim. Oke. Kemudian contoh lain kita bun. Kita lihat di sini tidak ada alif lam, tetapi di akhirnya ada tanwin. Dan begitu juga al-ummu, ummun dan lain sebagainya. Oke. Bisa dipahami. Sekarang kita lanjut isim alam. Nah, isim alam adalah nama-nama, entah itu nama manusia, nama kota, nama tempat dan lain sebagainya. Misal ada nama Ibrahim. Ibrahimu. Ibrahim ini dia tidak pakai alif lam di depannya. Di akhirnya juga tidak pakai tanwin, tapi apakah dia isim? Dia isim kenapa? Karena dia nama orang, alam. Isim alam. Apalagi contohnya Amuntai. Amuntai. Dia isim. Kenapa dia isim? Karena dia adalah nama tempat, nama kota. Dan nama-nama yang Mekah, Madinah, Misra, Mesir, dan lain sebagainya. Oke. Nah, kemudian ciri selanjutnya itu khafat. Apa itu khafat? Khafat adalah baris di bawah huruf akhir ya. Huruf akhirnya baris di bawah. Kenapa? Karena yang bisa baris di bawah itu hanya isim. Kalau fiil tidak boleh baris di bawah. Tidak ada fiil yang baris di bawah. Kecuali nanti pakai muqaddarah ya. Tapi secara umumnya tidak boleh. Contoh. Ilal mad. Rosati. Oke. Ilal ini adalah huruf jar. Setiap ada huruf jar, maka kata setelahnya harus baris di bawah. Oke, kita lihat al-madrasah. Baik, di sini ada alif lam, sudah jelas dia isim. Nah, kemudian kita lihat lagi di akhirnya ada barisnya di bawah, berarti ini menguatkan bahwa dia adalah isim. Selain ini misalnya kita bisa beri contoh apa ya? Fi kitabil fiqhi. Oke, kita lihat kata kitabi. Kitabi, adakah alif lam? Tidak ada. Tidak ada alif lam. Oke. Apakah di akhirnya tanwin? Tidak juga. Tidak ada tanwin. Apakah dia isim? Kita lihat terjemahannya buku. Kata benda berarti dia isim, tapi kok tidak ada alif lam, tidak ada tanwin. Nah, apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya ada baris di bawah ini. Oke, selain baris di bawah, ciri lainnya adalah idhofah. Oke lah, itu nanti saja. Cukup ini dulu. Idhofah itu artinya bersandar. Selain dia baris di bawah, dia juga bersandar. Oke, nah ini diantara ciri-ciri isim bisa kita dari apakah ada tanwin, atau apakah ada alif lam atau tanwin, atau isim alam atau khafat baris di bawah. Lanjut untuk isim. Nah, kemudian untuk fiil, seperti yang kita pelajari sebelumnya, fiil ada fiil madhi. Kalau madhi kemarin masa lalu. Oke, kemudian al-mudhari'. Mudhari' adalah sekarang atau akan datang. Amar kemarin adalah
perintah. Nah, kata kerja masa lampau, kemudian sekarang dan perintah. Nah, ini sesuai dengan tasrifan di saraf kemarin. Fi'il madhi, kalau di dalam nahwu ciri-cirinya adalah dia qabulut ta. Apa itu qabulut ta? Qabulut ta, ta'nis, menerima huruf ta yang sukun. Misalnya nasara, dia bisa ditasrifkan menjadi nasarat. Nah, inilah maksud dari ta ta'nis. Untuk lebih gampangnya kita lihat apakah dia kata kerja atau bukan, apakah dia fi'il madhi atau bukan. Nah, kemudian fi'il yang kedua adalah fi'il mudhari'. Nah, kalau mudhari' ini cirinya lebih gampang. Dia diawali oleh salah satu huruf dari 4 huruf berikut, yaitu hamzah, alif, nun, ya, ta. Anita kalau disingkat Anita. Nah, ini untuk memudahkan mengingat saja. Jadi diawali oleh huruf Anita. Seperti tasrifan, coba kita lihat lagi untuk fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari di sini adalah yaf'ilu, yaf'ilani, yaf'iluna. Kita lihat di awalnya diawali huruf ya. Yaf'ilani juga huruf ya. Yaf'iluna juga huruf ya. Taf'ilu diawali huruf ta. Taf'ilani ta. Yaf'ilna ya. Taf'ulu ta. Taf'ulani. Taf'uluna. Taf'ani. Taf'ulani. Taf'ulna. Af'uluna. Ini hamzah, naf'ulu dan nun. Jadi diawali salah satu dari 4 huruf berikut, yaitu disingkat menjadi Anita. Oke? Ini sesuai tasrifan juga. Nah, kalau amar adalah perintah, tolab. Ciri-cirinya adalah tolab. Tolab itu artinya menuntut. Misal, unsur, tolonglah. Di sana ada kata perintah. Maka dia adalah fi'il. Ini sesuai dengan tasrifan juga. Kemudian selanjutnya adalah huruf. Nah, kalau huruf ini adalah kata sambung, dia tidak ada ciri, tapi biasanya terdiri dari 1, 2 ataupun 3 huruf. 1 atau 2 huruf biasanya. Misal di sini ada wa dan au atau huruf jar, biasanya huruf jar. Ini huruf jar ya. Huruf jar itu artinya huruf yang mengkasrahkan isim yang tadi, membuat isim jadi khafat. Min, 2 huruf, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam. Nah, ini adalah huruf. Oke. Mungkin cukup ini dulu, atau kita tambah, kita lihat ke sini dulu. Kita lihat ke contoh dulu. Contoh al-amsilah, contoh-contoh. Syahadtu rajulan ajuzan minan nafidati. Syahadtu, aku melihat, aku menyaksikan, rajulan, seorang laki-laki, ajuzan, yang tua, minan nafidati, dari jendela. Nah, kita lihat di sini syahadtu. Dia ada tak di sini, salah satu cirinya. Kemudian dia adalah kata kerja. Saya melihat, melihat adalah perbuatan, berarti adalah fi'il. Oke? Rajulan. Nah, rajulan, coba kita lihat. Kalau dari segi terjemahan tadi laki-laki, berarti penamaan manusia, maka dia adalah isim.
Kalau kita lihat dari ciri-cirinya, di sini ada rajulan ya, tanwin. Berarti dia adalah isim. Ajuzan. Nah, ajuzan tua, renta, dia ada tanwin, maka dia adalah isim. Min dari dia adalah huruf. An-nafidhati jendela kata benda, dan dia ada alif lam, maka dia adalah isim. Nah, ini salah satu contohnya. Nanti kita akan latihan untuk nomor 2, 3, 4, 5, dan 6 untuk mengidentifikasi mana kata isim, apakah sudah ibu isim atau fiil atau huruf. Menjadi diidentifikasi apa saja huruf yang ada di sini, atau begini, yuda ibu apakah isim atau fiil atau huruf. Ismail isim fiil atau huruf, Al-Qitu isim fiil atau huruf, sampai nomor 6. Oke, bisa dipahami. Nah, untuk pembagian kalimat kita cukupkan. Sedikit kita bahas juga ke halaman 1-nya. Al-jumlah al-mufidah, jumlah mufidah. Nah, ini berkaitan dengan kalimat tadi. Jumlah mufidah itu adalah kalimat sempurna, kalimat yang bisa dipahami. Al-qaidah at-tarkibul ladzi yufidu faidatan tammatan yusamma jumlatan mufidatan. Susunan kata yang memberikan makna yang sempurna dinamakan jumlah mufidah. Kalimat susunan kata yang memberikan suatu pemahaman, nah disebut dengan jumlah mufidah. Wisamma ayatan kalaman, disebut juga dengan kalimat. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, kalimat minimal terdiri dari subjek dan predikat, ya kah? Nah, dalam bahasa Arab juga demikian, ada kriteria kalimat. Di sini yang kedua adalah jumlah mufidah qad tatarakabu min kalimatain. Jumlah mufidah terkadang terdiri dari 2 kata. Wa qad tatarakabu min aktsara, dan terkadang terdiri lebih dari 2 kata. Wa kullu kalimatin fiha tu'addu juz'an minha. Setiap katanya disebut dengan bagian darinya. Kita lihat contoh al-amsilah. Contoh al-bustanu jamilun, kebun itu indah. Apakah bisa dipahami? Nah, kebun itu indah berarti dia sudah bisa difahami kalimatnya, maka disebut dengan jumlah mufidah, terdiri dari 2 kata, yaitu isim dengan isim. Kenapa isim? Karena di sini ada alif lam. Jamilun kenapa isim? Karena dia ada tanwin, berarti katanya terdiri dari isim dan isim. Oke. Kalau misalnya jamilunnya kita hilangkan, jamilun kita hilangkan menjadi al-bustanu saja, kebun itu. Nah, apakah itu sudah memberikan makna? Belum. Kebun itu maksudnya apa? Harus ada tambahannya lagi, al-bustanu jamilun. Asy-syamsu thali'atun, matahari itu terbit, terdiri dari 2 kata. Salma tadhhabu ila madinatin ukhra. Salma nama orang isim, tadhhabu pergi, kata kerja berarti fiil. Salma pergi ila madinatin ukhra, ke kota yang lain. Nah, ini terdiri dari lebih dari 2 kata. 1, 2, ila huruf kata sambung, madinah isim karena ada tanwin berarti 4, ukhra 5. At-talibu yastadhkiru durusahu katsiran. Murid mengingat-ingat pelajarannya dengan banyak. Qatafa Muhammadun zahratan. Qatafa memetik, Muhammad zahratan bunga. Muhammad memetik bunga. Seandainya zahratannya kita hilangkan, qatafa Muhammadun, Muhammad memetik. Memetik apa? Kan belum
belum jelas. Nah, maka belum sempurna. Tapi ketika ada zahrotan, bunga, oh ternyata Muhammad memetik bunga. Nah, ini baru bisa difahami. Ya'ishu samaku filma. Ya'ishu hidup, as-samaku ikan, filma di dalam air. Ikan hidup di dalam air. Oke? Nah, ini jumlah mufidah bisa terdiri dari isim dan isim ataupun isim dan fiil. Yang penting dia memberikan makna yang sempurna, tamatan. Baru bisa disebut sebagai jumlah mufidah. Baiklah, demikian materi kita pada hari ini. Terima kasih, semoga bisa difahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.